கோர்ட்டுக்கா? ஆனா நீ செட் பண்ண எந்த பாம்புமே வெடிக்காதடா. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Madurai. Ada கட்டளை. Chennai. Madurai merupakan seorang pemilik sebuah toko yang menjual sayur mayur segar di salah satu pasar yang ada di kota Chennai. Ia selalu memberikan harga dan kualitas yang terbaik untuk semua pelanggannya yang datang ke tokonya. Bersama sahabatnya yang bernama Pandu, ia mengolah toko tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Pandu melihat seorang gadis tengah kesulitan mencari sebuah rumah yang bisa ia sewa. Dengan senang hati, Pandu menunjukkan sebuah rumah yang biasa menyewakan untuk para pekerja. Wanita yang bernama Anita tersebut sangat tertarik menyewa di rumah tersebut setelah melihat keadaan di sekitarnya dan harga yang ditawarkan juga tidak terlalu tinggi. Madurai mendapatkan laporan dari seorang kepercayaannya tentang dua orang yang tengah menjadi target incaran dari kepolisian tengah berada di kota Chennai. Setelah memperhatikan dengan saksama, Madurai baru menyadari itu adalah KTR, yang memang mafia terbesar di Chennai dan terkenal sangat kejam. Ia adalah salah satu pengumpul bahan bakar dari petani dan seringkali memonopolinya. KTR juga adalah seorang rentenir yang meminjamkan uang kepada petani dengan bunga yang sangat tinggi. Hingga saat mereka tidak bisa mengembalikannya, ia mengerahkan anak buahnya untuk melumpuhkan mereka, bahkan bisa dengan kejam menghabisi mereka. Madurai yang tinggal bersama keluarga Kamaksi yang mempunyai seorang anak perempuan bernama Laksmi sudah dianggap sebagai adik perempuannya sendiri. Kali ini Madurai berhasil membuat sepupu Laksmi bisa kembali berbicara karena selama ini ia tidak bisa berbicara. Ia sengaja menenggelamkan dirinya saat mengambil mainan hingga sepupu Laksmi yang bernama Sumati merasa khawatir dan terus berteriak mencoba memanggil Madurai. Hingga ia terus-menerus berteriak dan keajaiban terjadi. Sumati bisa berbicara dan memanggil Madurai. Hal itu membuat semua keluarga Sumati bahagia. Madurai yang diajak oleh ibu Kamaksi untuk mendaftarkan Sumati untuk kembali ke sekolah seperti teman-temannya yang lain. Sepulang mendaftarkan Sumati, Madurai melihat seorang wanita tengah dilecehkan oleh beberapa preman yang ada di seberang sekolah. Saat Madurai mencoba memberi mereka pelajaran, ibu Kamaski mencegahnya. Madurai mencoba menuruti keinginan ibu Kamaski. Setelah ibu Kamaski menaiki sebuah bajai, Madurai langsung mengikuti para preman yang mengikuti wanita yang tadi mereka lecehkan. Madurai pun langsung memberi mereka pelajaran hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Para preman itu mengalami kesulitan menghadapi Madurai, hingga mereka memilih melarikan diri dari Madurai. Dengan cepat, Madurai mengayuh sepedanya dan ia pun bisa tepat waktu tiba di rumah. Laksmi mengakui kalau ia mencintai seorang laki-laki yang merupakan pemilik warung internet yang ada di dekat pusat perbelanjaan. Mendengar hal itu, Madurai mencoba mendekati pria itu dan berbicara dari hati dengannya. Ia meminta agar pria tersebut untuk melamar Laksmi menjadi istrinya. Pria itu malah menganggap hanya bersenang-senang berhubungan dengan Laksmi dan tidak ada keinginan untuk menikahinya. Hal itu membuat Madurai menghentikan pembicaraannya dan berniat meninggalkan tempat tersebut. Namun pria itu malah meracau dan melecehkan Laksmi yang mengatakan banyak gadis yang lebih baik daripada Laksmi yang bisa ia bayar untuk memuaskannya. Mendengar hal itu, Madurai menghentikan langkahnya meninggalkan warung internet itu dan Madurai menutup pintu dan membalikan arah kakinya kembali ke pria yang diketahui bernama Jevan. Ia memukuli Jevan dan mengatakan untuk tidak lagi menghina dan melecehkan adik perempuannya. கட்டளை கட்டளை. Tak lama KTR datang menemui Jevan.
Ia tertawa melihat Jevan tak berdaya dan bertanya siapa yang bisa membuat Jevan tidak berdaya seperti itu. Jevan pun menceritakan kalau Madurai yang telah berbuat seperti ini kepada dirinya. KTR terkejut mendengar nama Madurai dan teringat kalau ia telah berhasil menghabisi Madurai di masa lalu. KTR mendatangi kantor kepolisian dan mencari tahu tentang Madurai. Polisi itu mengiyakan kalau Madurai masih hidup. Mendengar hal itu, KTR mendatangi tempat tinggal Madurai dan mencari Madurai sambil membawa foto Madurai dan juga Susila. Ibu Kamaski yang merupakan ibu dari Susila sangat terkejut ketika melihat Madurai adalah pria yang selama ini ia cari-cari. Sementara Madurai sendiri menghadapi semua anak buah KTR seorang diri. Ia mengejar KTR yang selama ini ia cari. Namun Ibu Kamaski berteriak dan mengatakan kalau ia adalah pembunuh putrinya Susila. Ia menghentikan langkah Madurai yang ingin mengejar KTR. Ia mengambil sebuah tembakan dan menyerang Madurai hingga ia tergeletak tak berdaya. Terpaksa Madurai pun dibawa ke rumah sakit. Ibu Kamaksi tidak mengizinkan dokter untuk menyelamatkan Madurai saat ia berada di rumah sakit. Ia sangat marah dan akan membiarkan Madurai mendapatkan balasannya seperti kematian putrinya. Namun Pandu mendekati Ibu Kamaksi dan mengatakan kalau Madurai bukanlah penyebab dari kematian Susila. Hingga Pandu pun mulai menceritakan tentang Madurai di masa lalu. Madurai adalah seorang pengepul di desanya bersama Pandu dan Susila sebagai asistennya. Saat itu Madurai menemukan tumpukan bahan yang tidak layak digunakan untuk dijadikan campuran makanan yang akan dijual. Ia bahkan menemukan berkarung-karung obat-obatan terlarang di dalam gudang KTR. Hingga ia menyita semuanya agar tidak lagi sampai ke tangan KTR. Madurai mengatakan di hadapan para wartawan yang datang ke tempat itu kalau ia tidak akan menyerahkan barang haram tersebut kepada KTR. Ia mengetahui banyak desas-desus tentang kejahatan KTR yang mencampurkan bahan-bahan untuk bisa diolah menjadi bahan makanan yang dijual kepada para konsumen hingga ia mendapatkan untung yang sangat besar. KTR yang tengah asik dengan hobinya tiba-tiba terkejut mendapatkan anak buahnya mendatanginya dan mengabari kalau gudang miliknya telah disita oleh Madurai. Bukan memberikan pengampunan, KTR tanpa rasa belas kasih langsung menyerang anak buahnya yang dianggap tidak bisa menjaga gudangnya dengan baik. Susila, gadis cantik yang menjadi asisten pribadi Madurai, menemui Madurai untuk membahas mengenai penemuan barang-barang KTR di gudangnya. Sementara KTR mengutus anak buahnya untuk mengeluarkan semua barang-barang miliknya yang ada di dalam gudang. Govan yang menemui Madurai dan mengatakan semuanya pada Madurai, tapi Madurai sama sekali tidak mengindahkan mereka. Langkah yang diambil oleh Madurai pun mendapatkan dukungan dari Susila dan juga Pandu. Kali ini KTR menemui Madurai secara langsung dan meminta untuk bisa mengambil semua barang yang disita oleh Madurai. Namun hal tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Madurai dan hal ini benar-benar membuat KTR menjadi marah dan merencanakan untuk menghancurkan Madurai. Susila yang diam-diam mencintai Madurai berusaha menasihati Madurai untuk berhati-hati kepada KTR. Namun Madurai menceritakan masa lalunya yang sangat kelam dan ia takut orang lain akan merasakan apa yang ia rasakan. KTR yang sejak dulu menguasai kota menjadi rentenir membuat sebagian nasabahnya menderita. Hingga membuat Madurai sangat mendendam, bahkan di usianya yang masih muda ia mampu meledakkan mobil milik KTR saat ingin mengirim bahan bakar oplosan ke tempat lain. Hingga hal itu memupuk dendamnya dan suatu saat dengan tangannya ia bisa menghancurkan KTR dan semua bisnisnya. KTR mulai menunjukkan kekuasaannya. Ia menguasai beberapa kantor polisi dan membuat mereka takut terhadap kekuatannya. Ia bahkan menekan para penduduk untuk bisa tunduk kepada dirinya. Ia menandai beberapa wilayah yang merupakan wilayah kekuasaannya. Sementara Madurai mencari cara lain untuk bisa melumpuhkan KTR dan anak buahnya yang terus-menerus menekan warga dan juga memonopoli pasar. Ia yang bertemu KTR langsung mengancam mereka untuk tidak lagi menekan warga sebagai wujud tekadnya Madurai yang telah bekerja sama dengan Pandu membakar semua gudang-gudang pembuatan obat-obatan terlarang. Hal itu benar-benar membuat murka KTR dan membuat warga mendukung semua jalan yang ditempuh oleh Madurai untuk menghancurkan KTR. Mereka kini malah membantu Madurai untuk bisa mengalahkan KTR. Susila yang sudah benar-benar merasakan cinta pada Madurai mencoba meyakini lagi bahwa perasaannya tidak salah. Namun ia mulai mengkhawatirkan keadaan permusuhan Madurai yang kian meruncing pada KTR. Ia takut kalau Madurai akan selalu dalam bahaya. Susila yang ingin memberikan semua bukti kejahatan KTR yang belum diketahui oleh Madurai, dan Susila sendiri pun mengetahui dari seorang pendeta yang mengungkapkan rahasia tentang pabrik yang disembunyikan oleh KTR.
Semua anak buah KTR mengetahui kalau Susila telah mengetahui kejahatannya dan langsung mendatangi Susila yang tengah berada di kantornya dan Madurai tengah berada di kantor yang lain. Mereka membawa senjata tajam dan berniat untuk menghabisi Susila. Mengetahui jiwanya dalam bahaya, Susila terus membawa semua bukti-bukti yang telah ia punya ke dalam sebuah ruangan bersama mesin faksimil. Dan dengan cepat ia langsung mengirim semua bukti-bukti tersebut kepada Madurai melalui mesin fax dan diam-diam menelpon Madurai mengabari semua yang Susila ketahui. Semua anak buah KTR pun mencari Susila di setiap ruang dan mereka tidak melihat Susila yang bersembunyi di sebuah ruangan. Hingga mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun salah satu anak buah KTR melihat kabel yang terjulur ke dalam sebuah ruangan. Diam-diam mereka memasuki ruangan itu dan menghentikan pembicaraan Susila dengan Madurai. KTR meminta Madurai datang dan membawa semua bukti-bukti yang telah diberikan oleh Susila kepadanya, atau ia akan menghabisi Susila. Mendengar hal itu, Madurai terkejut. Dengan cepat ia mendatangi tempat di mana Susila ditahan dan ia melempar bukti tersebut di hadapan KTR dan meminta KTR cepat membebaskan Susila. Namun anak buah KTR malah terus menghajar Madurai hingga mereka pun berkelahi. Sambil melindungi Susila, Madurai terus menghadapi mereka. Hingga saat ia berkelahi menggunakan pedang menghadapi KTR, pedang miliknya terpental dan tanpa sengaja pedang tersebut mengenai Susila yang tengah berlindung hingga ia tersungkur dengan lumuran darah di bagian lehernya. Anak buah KTR pun tidak tinggal diam. Mereka memenuhi gudang tersebut dengan bahan bakar dan membakar gudang itu berharap Madurai meninggal dunia. Madurai berhasil menyelamatkan diri dan melarikan diri ke kediaman Pandu. Ia menceritakan semua yang telah ia lewati bersama Susila dan Susila pun telah meninggal dunia. Pandu mengakhiri semua cerita tentang masa lalu Madurai. Mendengar semua cerita Pandu, Ibu Kamaksi mulai menyadari salah pahamnya selama ini dan mencoba memaafkan Madurai atas semua yang telah terjadi. Bahkan mendapatkan dukungan dari Ibu Susila, ia mendapatkan dukungan dari komisaris untuk menghancurkan jaringan KTR. Apalagi saat ia memberikan bukti-bukti pengakuan dari semua anak buah KTR yang telah ditekan oleh Madurai, mengakui semua kejahatan yang dilakukan oleh KTR selama puluhan tahun. Komisaris membuat surat pernyataan resmi kepada Madurai. Beberapa hari kemudian, Madurai memutuskan untuk melamar Anita. Ia menemui orang tua Anita dan mengatakan semuanya kepada orang tua Anita. Mendengar hal itu, keluarga Anita menerima dengan tangan terbuka lamaran dari Madurai. KTR mendatangi kantor polisi untuk membebaskan semua anak buah yang telah dimasukkan ke penjara oleh Madurai dan mengancam semua anggota polisi, tapi semua anggota polisi malah menodongkan senjata mereka ke hadapan KTR dan membuat KTR mengurungkan niatnya lalu pergi meninggalkan kantor polisi tersebut. Namun sepeninggal ia dari kantor polisi, KTR menyusun rencana untuk menghancurkan Madurai. Madurai yang menerima surat ancaman langsung mendatangi KTR. Melihat kedatangannya, ia tersenyum dan mengatakan kalau ia telah memasang peledak di pusat kota yang bisa membuat semua orang tewas. Madurai pura-pura mengikuti permainan KTR, padahal ia telah menonaktifkan peledak yang telah ditanam oleh KTR. Ia membawa KTR menggunakan truk pengangkut bahan bakar ke sebuah tanah lapang dan mengikat tubuh KTR di sebuah tiang listrik. Ia menyulut korek dan melempar ke arah truk tangki dan membiarkan KTR terbakar habis seperti yang pernah ia lakukan kepada Susila. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Madurai. Kisah hidup di masa lalu terkadang menjadi penyemangat untuk kita melakukan sesuatu di masa sekarang. Adanya trauma dan dendam di kehidupan lampau terkadang membuat seseorang terus dipenuhi keinginan untuk membalas demi mendapat kepuasan. Padahal sejatinya dendam dan permusuhan tidak akan mencapai titik selesai. Akan selalu muncul masalah baru dan dendam yang terus membuat saling bermusuhan. Namun demikian, jika kita bisa ikhlas dan menerima segala ketetapan dengan penuh kesabaran, niscaya Tuhan akan membantu meringankan perasaan dan pikiran yang terasa berat akibat dendam dan juga permusuhan. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat selalu untuk dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya dan sehat selalu sahabat. Wassalamualaikum.